Kalau di sana nanti nampak kekurangan, tolong disempurnakan. Kalau nampak kami masih bodoh, tolong dicerdaskan. Kalau kita masih banyak masalah, tolong beri solusi. Itu saja sebenarnya. Pertama begini, kami ini di Aceh, apalagi dari kalangan Dayak, masih di dalam sebuah kebingungan melihat perkembangan dan fenomena yang sedang terjadi. Dan juga bingung apa yang akan terjadi. Seperti yang telah dibicarakan oleh narasumber, Aceh sekarang bukanlah Aceh di masa kesultanan. Kalau di dalam himne Aceh ini katanya Kenebah Raja. Kenebah Raja itu adalah warisan para raja-raja masa lalu. Kalau boleh dikatakan dulu sebuah negara. Tapi Aceh, era kesultanan itu berlalu, maka sepakat kita bergabung menjadi bagian dari NKRI. Aceh sekarang, Aceh yang sedang berada di era demokrasi dan di dalam bingkai NKRI, tetapi dengan kekhususan-kekhususannya. Maka dalam hal itu, di sini ulama dengan lembaga pendidikannya itu adalah pendidikan warisan. Dia hadir sebelum Indonesia ini merdeka dan menjadi satu-satunya pendidikan untuk masyarakat Aceh. Semua peradaban yang ada di masa lalu tidak lepas dari kiprah para ulama lewat dakwahnya dan pendidikannya. Maka ini di Aceh Huda itu himpunan ulama Dayak. Sebenarnya itu segaris dengan NU. Kalau ditaruh stempel NU itu sudah match dia. Tidak ada yang perlu dimodifikasi lagi. Maka dalam hal ini para santri dalam menghadapi era demokrasi, satu bertanya, katanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu universal. Dan dia menjadi solusi di era yang berbeda-beda. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang diwarisi oleh Rasulullah yang sudah melewati era kenabian, era kekhalifahan, era para Amirul Mukminin, dan era kesultanan. Ternyata lewat masa-masa yang berbeda sampai sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah masih eksis. Dulu dalam sejarah dia berfungsi membangun peradaban dan pranata sosial. Sekarang ada masalah menjadi pertanyaan. Rumusan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kita fungsikan di era demokrasi ini? Kadang-kadang ada kelompok yang berpikir sangat idealis, tetapi lupa dengan kontekstualnya, dengan konteks. Artinya mereka teguh kepada konsep, tetapi lupa mengkolaborasi dengan konteks. Sehingga kadang-kadang tidak ada tempat bagi sesuatu yang ideal di era sekarang. Misalkan begini, berkaitan dengan pembicaraan kita pada hari ini. Di Aceh, kalau kita duduk-duduk bicara, banyak yang mengeluh. Pimpinan di Aceh paling rendah itu di sini dikatakan Pak Kecil atau lurah kepala desa. Sedih orang mengeluh, ya udah tua-tua, kok kepala desa kita sekarang tidak seperti masa lalu, ditaati, berwibawa, dan punya karisma.
Kok sekarang dia tidak berfungsi sebagai pemimpin, malah hanya sebagai pekerja? Ini kenapa? Artinya, apa yang telah diwarisi oleh masa lalu sudah terdegradasi sekarang. Salahnya di mana? Kita mau salahkan sistem demokrasi kita? Memang itu sudah menjadi konsensus dunia. Kita tidak bisa melawan itu. Bagaimana dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah menjaga keseimbangan itu? Nah, mungkin dalam waktu yang singkat, saya ingin berbicara hanya satu hal yang paling substansi. Kita ingin ungkapkan itu. Bahwa antara kepemimpinan imamah dengan orang yang mengangkat imamah itu, dua-duanya harus ahli. Kalau di dalam konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang dikarang oleh para pengarang, para ulama di masa kesultanan, semua kita tahu ada di sana ahlul imamah, ada ahlul ikhtiar. Kalau kita kaji, mereka mampu merumuskan rumusan dengan standar keahlian di dalam kapasitasnya masing-masing. Sehingga kita tahu, kalau kita sekarang berbicara punya integritas, punya kapasitas, dan sesuai dengan konteks yang sedang dihadapi, mereka sudah membuat standar itu. Artinya seorang pemilih, dia harus tahu tentang kepemimpinan yang punya standar-standar yang mewujudkan, memastikan ada nilai integritas, kapasitas, dan juga punya kemampuan-kemampuan tertentu dan syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang yang membuat kita bingung, bagaimana menerapkan itu di dalam konteks di mana kita sudah menyerahkan urusan bukan pada ahlinya. Yang memilih tidak ahli untuk memilih, dan yang dipilih juga tidak ahli untuk dipilih. Akhirnya negeri ini tidak terurus dengan baik, sehingga terjadi masalah. Nilai-nilai konsep Ahlussunnah wal Jamaah yang sudah ada, bagaimana kita integrasikan dalam sistem yang sangat hampir liberal sekarang ini. Sering kami duduk-duduk, ini belum ada solusi, Gus. Masih dalam kebingungan. Memang kita punya sistem yang semuanya diberi hak walaupun tidak ahli. Bagaimana menghasilkan kesepakatan-kesepakatan kita supaya benar-benar lewat kesepakatan untuk mengintegrasi nilai etika dan nilai moral ke sana. Kalau kita tidak mampu membuat dalam bentuk regulasi. Yang menjadi masalah sekarang, kemana nilai-nilai syariat Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak mampu mempengaruhi perilaku kita di era yang serba bebas ini. Kalau dunia pendidikan tidak berfungsi ke sana, dunia dakwah tidak berfungsi ke sana, majelis taklim tidak berfungsi ke sana, akhirnya mereka meninggalkan nilai-nilai etika Islam di dalam menghadapi kehidupan global ini. Ini menjadi masalah. Maka oleh karena itu, misalnya di Aceh, semua orang mengatakan ini regulasinya syariat. Tapi kadang-kadang syariat yang mereka pikirkan itu terlalu ideal, yang tidak sesuai dengan konteks sekarang. Kadang-kadang berpikir ini kita harus bersyariat seperti di era para sahabat. Padahal mereka tidak seperti sahabat. Ideal sekali. Akhirnya kayak memaksa orang tidak mampu berdiri di saat salat
untuk berdiri. Padahal konsep Ahlussunnah itu wasatiyah. Memang wajib berdiri. Tetapi kondisi kita tidak punya kemampuan di situ. Tapi akhirnya dia putus asa, enggak salat. Kenapa kamu enggak salat? Saya enggak sanggup berdiri. Padahal mereka bicara. Ada kaidah usul fiqh, ma la yudraku kulluh la yudraku ba'du. Kalau enggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Ini kalau nggak bisa semuanya, semuanya ditinggalkan. Nah, akhirnya mereka putus asa. Maka ini jadi masalah sekarang. Maka dalam hal itu, kami di sini ini ada masalah, Gus. Bagaimana memfungsikan syariat ini menjadi solusi, bukan masalah. Nah, mungkin saja kami terjadi malpraktek di dalam memfungsikan syariat. Malpraktek. Mengobati tetap, tapi penyakitnya tetap, malah orang yang hidup bisa mati. Bukan salah obatnya, mungkin salah dokter yang menerapinya. Saya kan bingung. Ini kan kadang-kadang kami ngadu sama orang tua hari ini, karena kami udah nggak sanggup. Kok syariat, kalau kita tahu dulu di masa Rasulullah, dia tidak mulai dengan hukuman-hukuman, tapi dimulai oleh pembinaan. Anehnya kita mulai dengan hukuman, melupakan pembinaan. Kadang-kadang ada orang bilang ini terserah para ulama. Syariat itu terserah ulama. Ulama cuma mengelola pendidikan kok, bukan mengelola negara, bukan mengelola negeri. Siapa yang mampu memfungsikan pilar-pilar syariat itu? Dunia pendidikan, dakwah, itu tidak pernah kami mendengar ada kajian tentang pilar-pilar syariat yang diperkuat untuk menjadi solusi. Akhirnya ada malu kami. Satu sisi Aceh bersyariat, sisi yang lain Aceh termiskin. Oh begitu syariat, rupanya kalau syariat harus miskin dia. Gugat cerai tambah banyak. Oh begitu syariat, rupanya di saat kita bersyariat orang minta cerai itu banyak. Akhirnya terjadi promosi syariat yang salah. Kita ingin memperkuat syariat, tetapi menjadi fitnah bagi syariat itu sendiri. Kadang-kadang kita istiqjal qabla awalnya, memaksa kehendak, terlalu ideal, terlalu cepat, akhirnya jadi gagal. Banyak orang buat rumah tidak melihat kemampuannya, terlalu besar, terlalu targetnya terlalu mahal, akhirnya tidak pernah selesai. Nah, ini yang menjadi masalah di sini. Maka ada pertanyaan, mungkinkah negeri ini jadi bersyariat kalau paradigma kita, politik kita tidak bersyariat? Artinya, mungkinkah nilai-nilai etika di dalam mengelola negeri ini terintegrasi untuk melahirkan manusia-manusia yang punya kapasitas yang sesuai dengan regulasi yang ada lewat politik konvensional? Ini yang jadi masalah. Sekarang ada di Aceh LKS, Lembaga Keuangan Syariah, berbicara tentang perbankan syariah, tapi lupa tentang rumah tangga syariah. Yang masuk-masuk rumah tangga itu, dia bukan pemimpin Islam dalam rumah tangga itu. Artinya, rumah tangga di Aceh itu jadi rumah tangga konvensional. Kapan jadi masyarakat bersyariah kalau rumah tangganya konvensional? Maka inilah yang menjadi pertanyaan. 20 tahun kita sudah menerapkan syariah, kita harus mengkaji ulang. Di mana salahnya? Di mana persoalannya? Kenapa jadi begini? Maka saya, Gus, hari ini cuma bertanya-bertanya aja. Maka dari ini butuh orang-orang tua kami
untuk melakukan atensi advokasi persoalan ini, supaya bagaimana kita buktikan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah itu solusi bagi semua aspek kehidupan, solusi untuk dunia, solusi untuk akhirat. Disitulah kita berjuang mempromosikan syariat itu solusi, bukan masalah. Itu kira-kira. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.